Halo guys, selamat datang di channel Nusantara Movie, di mana channel ini kedepannya akan menemani hari-hari gabut kalian. Kali ini saya akan merangkum alur cerita tren Tubusan Peninsula. Dan bagi kalian yang suka sama video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya untuk membantu channel ini berkembang agar saya semakin semangat membuat rangkuman film untuk kalian. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Dan bagi kalian yang ingin film favoritnya saya rangkum, silahkan komen di bawah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Scene dimulai dengan sebuah mobil yang sedang melaju melewati zombie di daerah pegunungan, di mana mobil tersebut dikendarai oleh seorang tentara bernama Jong-suk dan keluarganya yang sedang menuju ke pelabuhan. Dan Jong-suk ini yang akan menjadi pemain utama di film ini ya guys. Lalu ada seorang pria yang menghadang mereka untuk menumpang. Akan tetapi setelah Jong-suk sadar akan darah yang ada di baju pria tersebut, Jong-suk meninggalkannya. Dan kemudian istri dan anak pria tadi muncul di depan mobil Jong-suk dan meminta pertolongan. Namun tidak mau mengambil resiko lagi untuk membahayakan keluarganya, Jong-suk pun meninggalkan mereka. Lalu sesampainya di pelabuhan, semua orang mengantri untuk menaiki kapal, termasuk Jong-suk dan keluarganya. Di sini bisa dilihat, kapal tersebut adalah kapal militer, bukan kapal penumpang. Dan kapal pun mulai berlayar menuju arah Jepang. Di dalam kapal, terlihat Jong-suk sedang berbicara dengan keluarganya, yaitu kakak dan keponakannya. Lalu tiba-tiba, anak buah Jong-suk mengabarkan bahwa kapal mereka berganti arah menuju Hong Kong. Jong-suk pun kaget dan meninggalkan kakaknya untuk mencari tahu alasan pergantian arah tersebut. Setelah Jong-suk meninggalkan keluarganya, terlihat keponakannya yang sedang bermain bola mainan, yang kemudian bola itu menggelinding ke salah satu penumpang. Dan saat keponakannya mengambil bola tersebut, terlihat salah satu penumpang tersebut mendadak menjadi zombie. Dan zombie tersebut langsung menunjukkan aksi saltonya. Lalu keadaan di dalam dek tersebut mendadak menjadi kacau. Di tempat lain, Jong-suk sedang menanyakan kepada atasannya kenapa kapal berubah arah. Dari itu, anak buah Jong-suk pun melapor bahwa salah satu penumpang terinfeksi berada di dek bawah. Jong-suk pun dengan sekuat tenaga berlari menuju dek bawah. Di sisi lain, terlihat suami dari kakaknya yang mengantri makanan dan terlihat bingung saat orang-orang berlarian. Jong-suk tiba di lorong dengan perlahan, menyusuri lorong tersebut. Tiba-tiba, seorang zombie menyerangnya. Tetapi dengan keahlian militernya, Jong-suk dapat berhasil melumpuhkan zombie tersebut. Sesampainya di ruangan keluarganya, ternyata semua orang yang berada di ruangan sudah terinfeksi virus. Lalu, ia menemukan keponakannya dan kakaknya yang sudah hampir menjadi zombie. Akan tetapi, kakaknya belum terinfeksi. Akhirnya, Jong-suk memaksa kakaknya untuk meninggalkan anaknya. Akan tetapi kakaknya menolak. Satu persatu orang mulai berubah menjadi zombie dan Jong-suk pun menembaki satu persatu zombie tersebut. Setelah itu datanglah suami dari kakaknya tersebut, tapi Jong-suk langsung menutup pintu ruangan itu dan dia melihat istri dan anaknya dikerubungi oleh zombie. 4 tahun pun berlalu. Scene beralih ke Hong Kong. Terlihat sekelompok mafia Hong Kong berjalan di sebuah rusun. Saat membuka sebuah kamar, mereka membangunkan seorang pria. Kemudian salah satu mafia tersebut dihajar oleh pria itu. Benar, pria itu adalah Jong-suk. Para mafia itu berada di sana karena diperintahkan bosnya untuk membawa Jong-suk menemuinya. Jong-suk pun kemudian mengikuti mereka. Sesampainya di sana, Jong-suk bertemu dengan kakak iparnya atau suami dari kakaknya tadi yang berada di kapal. Dan ternyata tujuan dari bosnya itu adalah untuk mengumpulkan orang-orang Korea untuk kembali ke sana dan mengambil uang yang berada di sebuah truk. Jong-suk pun yang tidak mau ambil resiko langsung menolak mentah-mentah tawaran tersebut, walau diberi imbalan setengah dari uang tersebut. Lalu, bos mafia tersebut mengancam dengan mengingatkan status mereka sebagai pengungsi di sana. Lalu,
Jongsuk berbincang dengan kakak iparnya di sebuah warung di mana kakaknya tersebut memaksa Jongsuk untuk menerima tawaran tersebut, karena jika tidak, kehidupan mereka di Hong Kong akan selalu tertindas sebagai pengungsi. Dan benar saja, orang-orang yang berada di warung itu mulai mengucilkan mereka. Akhirnya, Jongsuk pun marah dengan memecahkan gelas di atas meja penjual warung tersebut. Sudah di dalam sebuah kapal, di mana Jongsuk dan timnya bersiap menuju Korea dengan menyiapkan senjata-senjata yang akan mereka bawa. Lalu seorang mafia memberi mereka 2 telepon satelit untuk berkomunikasi di sana saat sudah berhasil membawa uangnya. Mereka pun akhirnya menuju Korea dengan menggunakan perahu karet. Terlihat situasi di pulau tersebut sangat kacau karena sudah bertahun-tahun ditinggalkan, dan akhirnya mereka pun sampai di daratan. Seorang dari mereka menemukan mobil yang terlihat masih bisa dipakai, lalu mereka langsung tancap gas untuk mencari truk yang berisi. Penjahat yang masih bertahan di pulau tersebut. Terlihat kakak ipar Jongsuk dikeluarkan dari truk dan dibawa ke sebuah arena atas perintah atasan di kelompok itu yang bernama Sersan Wong. Lalu seorang kapten di kelompok itu bernama Kapten Su menemukan sebuah telepon satelit yang berada di dalam truk yang dibawa oleh anak buahnya tadi, yang terhubung kepada mafia yang berada di pelabuhan dan bersedia mengeluarkannya dari pulau tersebut jika berhasil membawa uang itu. Lalu di dalam arena, kakak ipar Jongsuk dipaksa bertarung dengan para zombie untuk bahan taruhan di bawah perintah Sersan Wong. Terlihat banyak penonton di atas yang menyurati mereka untuk dijadikan makanan oleh para zombie. Dan nasib baik masih memihak padanya. Dia dapat berhasil bertahan tanpa terinfeksi. Lalu di markas keluarga yang menyelamatkan Jongsuk, Jongsuk bercerita berasal dari Hong Kong untuk mengambil uang dan langsung meninggalkan pulau tersebut. Mingjung atau ibu dari kedua gadis tadi berencana untuk mengambil truk di malam hari dan langsung meninggalkan Korea. Scene beralih pada markas Mingjun pada sore hari, di mana Mingjun sedang menyiapkan beberapa senjata untuk melakukan aksinya nanti malam, dan dia memberikan salah satu senjatanya kepada Jongsuk. Lalu mereka berangkat menuju markas Sersan Wong, dan mobil mereka berhenti di belakang markas Sersan Wong. Lalu Mingjun memerintahkan anak-anaknya untuk menunggu di mobil,
Saat dia dan Jong-suk pergi beraksi mencuri truk yang berisi uang, mereka pun memasuki markas melewati jalan rahasia. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan truk yang mereka cari. Dan di dalam truk, mereka menemukan telepon satelit yang sudah tidak dapat berfungsi. Lalu terlihat prajurit Kim mendekati truk, lalu langsung ditodong oleh Ming Jun. Dan prajurit Kim mengatakan bahwa di dalam ada seorang pria yang datang bersama truk ini. Lalu Jong-suk mengira itu adalah saudaranya. Jong-suk segera berlari menuju arena tersebut. Dan benar saja, yang di dalam itu adalah kakak iparnya. Lalu, Jong-suk dengan sigap menghabisi semua zombie yang akan menyerang kakaknya itu. Dan mereka pun berusaha keluar dari markas itu, akan tetapi mereka sangat kesulitan karena semua zombie di tempat itu lepas. Dan naasnya lagi, kakak ipar Jong-suk tertembak oleh Sersan Wong di depan mata kepalanya sendiri. Saat Sersan Wong bersiap untuk menembak Jong-suk, muncul Ming Jun dengan truk yang dibawanya menabrak dinding di belakang Sersan Wong. Akhirnya mereka pun dapat melarikan diri dari tempat itu. Saat di jalan, saat Ming Jun dan Jong-suk mengalami kesulitan, datang kedua anak Ming Jun yang membawa mobil dan membantu mereka keluar dari para zombie tersebut. Akhirnya mereka berdua berhasil keluar. Namun, belum lama saat keluar dari para zombie itu, muncul beberapa anak buah Sersan Wong yang menembakkan flare gun yang mengakibatkan para zombie berkumpul dan dapat melihat dengan jelas. Saat pelarian tersebut, Jong-suk tidak sengaja melihat kaca yang berisi para zombie yang dilihatnya saat baru datang ke daratan anjing motor. Melihat kaca yang berisi banyak zombie yang dilihatnya saat baru sampai di Korea tadi. Dan benar saja, usaha Jong-suk berhasil. Sersan Wong dan anak buahnya terjebak di dalam kawanan para zombie dan tidak dapat melarikan diri. Akhirnya, mereka semua mati dimakan oleh zombie. Dan Jong-suk, Ming Jun, dan anaknya akhirnya berhasil menuju ke pelabuhan. Saat Jong-suk menghubungi para mafia tersebut, tiba-tiba mobil dari anak Ming Jun ditabrak oleh seorang yang mengendarai mobil dari arah yang lain. Ternyata orang itu adalah Kapten Su. Kapten Su kemudian langsung menyandra anak dari Ming Jun dan menodongkan pistol ke kepalanya. Akhirnya Ming Jun dan Jong-suk menyerah dan meletakkan senjatanya. Dan dengan cerdiknya, adik dari Jun itu menolong kakaknya dengan mobil remote control. Akan tetapi, kakek dari Jun dan ibunya tertembak saat melindungi Jun. Dan Kapten Su akhirnya berhasil membawa truk tersebut masuk ke dalam kapal. Alih-alih mendapatkan uang bagian, Kapten Su justru dihabisi oleh para mafia tersebut di dalam kapal. Akan tetapi, kaki Kapten Su menginjak gas mundur yang mengakibatkan kapal tidak dapat berangkat dan para zombie masuk dan langsung menghabisi semua yang berada di kapal itu. Tidak berserang lama, datanglah helikopter yang akan menjemput mereka semua dari sana. Akan tetapi, Ming Jun yang kakinya tadi sempat tertembak oleh Kapten Su memutuskan untuk bertahan dan menghambat para zombie untuk menyelamatkan Jong-suk dan para anaknya. Jong-suk pun berlari menggendong anak-anak dari Ming Jun yang dikejar oleh para zombie. Kemudian, Ming Jun memutuskan masuk ke dalam truk dan menekan klakson agar para zombie dapat teralihkan. Saat Ming Jun pasrah dan berniat mengakhiri hidupnya, Jong-suk yang melihat itu tidak tega, lalu langsung berlari menjemput Ming Jun yang berada di tengah kerumunan zombie. Akhirnya mereka berdua berhasil lari dengan Jong-suk yang menahan para zombie di belakang Ming Jun yang sedang berlari. Akhirnya mereka berdua pun selamat sampai ke helikopter. Dan pada akhirnya mereka semua berhasil meninggalkan pulau itu dengan selamat. Tamat.
Sedikit penjelasan singkat dari film ini ya guys. Jadi ketemu lagi, see you.